Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-367. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dukun sakti yang bernama Kiai Damar itu tidak segera menjawab. Sejenak ia mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi agaknya ia sudah dapat menduga kemanakah arah pembicaraan para peronda itu. Karena Kiai Damar tidak menjawab, maka peronda itu meneruskan. Kiai, sebagaimana Kiai Damar tahu, kini kami sedang sibuk membuka hutan untuk menjadikannya sebuah negeri. Namun akhir-akhir ini, kami merasa terganggu. Ketentraman bekerja para penebang telah diusik oleh desas-desus adanya hantu-hantu yang berkeliaran dan mengganggu. Bukan saja para pendatang yang akan membuka hutan, tetapi para petugas sendiri menjadi ngeri. Hal itu terjadi di segala bagian dari penebangan hutan ini. Di bagian selatan, tengah dan utara. Bahkan ada di antara mereka yang sudah meletakkan alat-alat mereka dan kembali ke tempat asal mereka. Kiai Damar itu merenung sejenak. Lalu katanya, "Aku mengerti maksud kalian. Kalian ingin hantu-hantu itu tidak mengganggu kerja para pendatang yang menebas hutan itu, bukan?" "Tepat, Kiai. Seperti yang kami minta kepada seorang dukun sakti yang menyebut dirinya bernama Kiai Telapak Jalak yang tinggal di ujung selatan dari daerah penebangan hutan ini, juga menyendiri seperti Kiai Damar." Kiai Damar mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kemudian ia menjawab, "Permintaan ini wajar sekali, tetapi aku merasa bahwa aku sekarang berdiri di tengah-tengah sungai yang banjir. Terus aku pasti akan basah. Kembali pasti basah juga." "Kenapa, Kiai?" "Aku mengerti jalan pikiran kalian. Itulah sulitnya. Tetapi aku juga mengerti kenapa hal itu terjadi. Aku mungkin juga orang yang kau sebut bernama Telapak Jalak itu memang bergaul dengan hantu-hantu. Apa yang dapat aku tangkap dari siratan jalan pikiran mereka pun dapat aku mengerti." "Apakah kata mereka?" "Kisanak." Kiai Damar menarik nafas dalam-dalam. "Dengan mata wadah kita memang tidak dapat melihat bahwa sebenarnya kita berhadapan dengan suatu negeri lengkap dengan istana dan prajuritnya. Kau tahu maksudku? Hutan yang kini sedang ditebang itu adalah suatu negeri. Anehnya, namanya juga Mataram, seperti yang kalian pergunakan sekarang. Tetapi sebenarnya hal itu juga tidak aneh, karena raja-raja yang sekarang memerintah adalah keturunan raja-raja dari kerajaan Mataram lama." Para peronda itu mengerutkan keningnya. "Coba pikirkan, bagaimana aku harus bersikap apabila aku tahu mereka menjadi sakit hati karena istananya kalian rusak. Pohon raksasa yang mereka anggap bangsal-bangsal di dalam istana mereka, di dalam rumah-rumah para adipati dan tumenggung menurut tata kepangkatan kita, kalian tebang dengan semena-mena." Para peronda itu tidak menjawab. "Apakah
yang akan dilakukan oleh Ki Gede Pemanahan selagi ia masih berada di Pajang, dan yang akan dilakukan oleh putranya apabila tiba-tiba Raja Haryo Penangsang datang menghancurkan istana Pajang dan bangunan di Lor Pasar. Para peronda itu masih diam saja. Nah, itulah kira-kira alasan yang mereka pergunakan. Kenapa mereka berusaha untuk mencegah kealpaan Ki Gede Pemanahan agar tidak menjadi berlarut-larut. Kiai Damar berhenti sejenak, lalu katanya, "Kisanak, sebenarnya hantu-hantu itu memang mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari manusia wadak. Kemenangan mereka yang paling cepat kita kenal bahwa mereka dapat melihat kita, tetapi kita sukar sekali untuk melihat mereka tanpa mereka kehendaki sendiri. Karena itu, mereka menjadi lebih mudah mengganggu kita, dan kita tidak akan dapat mengganggu mereka." Peronda itu masih mengangguk, namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Tetapi, bukankah hutan ini masih sangat luas, Kiai? Apakah mereka tidak dapat diajak berbicara agar mereka berpindah saja ke bagian-bagian hutan yang lain?" Kiai Damar tertawa pendek. "Kalian memang aneh. Itu adalah sikap yang tidak adil, yang mementingkan diri sendiri. Kalian datang kemudian, tetapi kalian ingin mengusir yang sudah ada di tempat itu sejak berabad-abad, bahkan jauh sebelum keturunan Mataram lama memasuki lingkungan ini dengan peradaban yang lebih baik." "Peradaban apakah yang Kiai maksud?" "Peradaban di dalam tata kehidupan mereka. Jangan kau kira bahwa di dalam kehidupan mereka tidak ada peradaban seperti yang kita miliki. Mereka mempunyai susunan pemerintahan dan peraturan-peraturan yang harus mereka taati." "Jadi bagaimanakah kesimpulan Kiai? Apakah tidak dapat agar tidak perlu mengadakan semacam perang?" "Tunggu," Kiai Damar memotong. "Jangan terlampau sombong sehingga kata-katamu terdorong terlampau jauh. Aku mengenal mereka dan aku mengenal kalian. Kalau perang itu benar-benar akan berlangsung, maka yang akan terjadi adalah perampasan sepihak semata-mata. Yang akan terjadi adalah penumpasan sepihak semata-mata. Apakah yang dapat kau lakukan? Apa? Kita mempunyai orang-orang seperti Kiai Telapak Jalak dan Kiai Damar sendiri." Sekali lagi Kiai Damar tertawa. "Aneh sekali," katanya. "Apakah kalian menyangka bahwa aku mampu berbuat sesuatu atas mereka? Aku hanya mengenal mereka, dan sejauh-jauh yang dapat aku lakukan adalah berlutut sambil mohon maaf atas kekhilafan manusia yang sombong dan tamak ini." Jadi tegasnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan aku berpesan, jangan menunggu hantu-hantu itu kehilangan kesabaran. Raja mereka adalah raja yang bijaksana, yang sampai saat ini masih berusaha untuk mengatasi persoalan ini. Tetapi pada suatu saat, dengan sepatah kata mantra, kalian akan diterkam oleh penyakit yang maha dahsyat, dan tumpaslah kalian bersama dengan keluarga kalian." "Kiai," berkata peronda itu, "aku dapat mengerti keterangan yang Kiai berikan mirip benar dengan keterangan Kiai Telapak Jalak, bahkan pada dasarnya bersamaan maksudnya." Kiai Gringsing yang bersembunyi di belakang gubuk itu menahan nafas dari peronda-peronda itu,
ia mengetahui bahwa di samping Kiai Damar masih ada orang lain yang dianggap sebagai seorang dukun yang sakti dan bernama Kiai Telapak Jalak. Selanjutnya Kiai Gringsing mendengar Kiai Damar berkata, "Apakah orang yang bernama Telapak Jalak itu juga pernah memberikan keterangan seperti yang aku katakan?" "Ya Kiai. Kalau demikian aku percaya bahwa ia pun benar-benar dapat bergaul dengan hantu-hantu di hutan Mentau. Tetapi apabila ada keterangan lain, maka orang itu pasti berbohong, karena aku yakin bahwa aku benar." "Ya Kiai, tetapi bagaimana menurut pendapat Kiai? Apakah yang sebaiknya kami lakukan?" Kiai Damar menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Pertanyaan inilah yang membuat aku menjadi pening. Aku merasa bahwa jawaban yang dapat aku berikan pasti suatu jawaban yang tidak akan memberi kepuasan bagi kalian, dan terutama bagi Ki Gede Pemanahan beserta putranya." "Apakah jawaban itu?" "Kisanak," berkata Kiai Damar, "aku tidak berani mengatakannya. Namun seandainya aku masih mendapat kemungkinan, aku akan berusaha agar pada suatu saat kita menemukan jalan yang sebaik-baiknya, agar kita mendapat kesempatan untuk membuka hutan ini. Tetapi sudah tentu dengan berbagai macam syarat." "Apakah Kiai dapat menyebutkan syaratnya?" "Tentu belum sekarang. Pada suatu saat, aku akan menghadap raja dari kerajaan Mataram. Bukan Mataram yang didirikan oleh Ki Gede Pemanahan, tetapi Mataram Kajiman. Aku ingin mendapat penjelasan langsung dari Raja Mataram yang tidak dapat dilihat dengan mata wadak ini. Bagaimanakah sebaiknya agar kita tidak mendapatkan kutuk daripadanya, sedang kita mendapatkan bagian dari tanah Mentau seperti yang kita harapkan?" "Kapan hal itu akan Kiai lakukan?" "Segera. Namun sementara ini usaha perluasan daerah penebangan agar dibatasi atau dihentikan sama sekali. Orang-orang biar kembali ke tempat masing-masing. Sedang yang sudah terlanjur dibuka ini pun pasti akan mengalami berbagai macam syarat yang harus dipenuhi." Para peronda itu terdiam sejenak, namun kemudian salah seorang dari keduanya berkata pula, "Baiklah, aku mengharap Kiai secepatnya dapat menghubungi Raja Kajiman itu, sehingga kami akan segera dapat menyesuaikan diri dengan pembicaraan Kiai." "Baiklah, tetapi ingat, sementara ini pembukaan daerah baru harus dicegah. Aku akan melaporkannya kepada Ki Gede Pemanahan." Peronda itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Sekarang kami akan minta diri. Kami dikirim khusus untuk menemui Kiai Damar." "Siapakah yang telah memerintahkan kalian menghubungi aku? Ki Gede Pemanahan atau Sutowijoyo?" "Ki Gede Pemanahan," jawab peronda itu. "Nah, sampaikan semuanya yang aku katakan kepada Ki Gede Pemanahan." Sejenak kemudian maka peronda itu pun keluar dari gubuk Kiai Damar. Sejenak mereka berbicara dengan kawan-kawannya yang menunggu di luar, dan sejenak kemudian mereka pun telah berada di atas punggung kuda masing-masing, meninggalkan gubuk itu. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Kini ia mengetahui bagaimanakah pendapat dukun sakti itu
tentang usaha pembukaan hutan dan yang menurut katanya adalah Kerajaan Mataram Kajiman. Namun tiba-tiba Kiai Gringsing ingin mengetahui apakah yang akan dikatakan oleh para peroda itu, sehingga ia pun segera merayap meninggalkan tempatnya. Dengan segenap kemampuan yang ada padanya, Kiai Gringsing pun segera menyusul orang-orang yang berkuda perlahan-lahan di dalam gelapnya malam. Derap kaki-kaki kuda yang lama-kelamat telah memungkinkan Kiai Gringsing untuk segera menemukan arah. Beberapa langkah ia mendahului kuda-kuda yang berjalan dengan malasnya, menyusup hutan yang semakin lama menjadi semakin gelap. Ketika ia sudah berada di depan, maka segera dicarinya segumpal tanah padas. Dilemparkannya segumpal tanah itu ke atas, tepat di atas jalan yang akan dilalui oleh kuda-kuda itu. Kemudian ia pun segera bersembunyi di balik sebuah gerumbul tepat di pinggir jalan setapak itu. Sejenak kemudian, terdengar suara gemerasak di dedaunan, tepat di atas jalan yang sempit yang gelap, menurun dan jatuh di tanah. Kiai Gringsing mendapat kesan bahwa para peroda itu terkejut karenanya. Serentak kuda-kuda mereka berhenti. "Apakah kalian juga mendengar suara gemerasak itu?" bertanya salah seorang yang agaknya menjadi pemimpinnya. "Iya," sahut yang lain. "Apakah menurut dugaan kalian, di atas jalan ini banyak terdapat dedaunan dan ranting-ranting yang kering? Mungkin buah-buahan yang dibawa oleh burung-burung malam. Apakah kalian tidak memperhitungkan kemungkinan yang lain? Hantu atau jin barangkali?" "Iya." "Apakah mereka sempat mengganggu kita dengan cara itu? Hanya anak-anak yang dapat ditakut-takutinya dengan cara demikian. Tetapi sudah tentu bukan kita. Kalau hantu-hantu itu mempunyai sedikit pengetahuan tentang manusia, mereka pasti akan mempergunakan cara yang lebih ngeri untuk menakut-nakuti kita sekarang ini." Kawan-kawannya tidak menjawab. Agaknya mereka sependapat dengan pendapat kawannya itu, sehingga tanpa menghiraukan apapun lagi, mereka meneruskan perjalanan. Sepeninggal mereka, Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi berbesar hati bahwa tidak semua orang menjadi ketakutan di dalam keadaan yang tidak berketentuan ini. Tetapi agaknya Kiai Gringsing masih belum puas. Ia ingin berbuat sesuatu sehingga para peroda itu menjadi semakin mantap. Mereka harus meyakini bahwa mereka benar-benar tidak mudah menjadi ketakutan. Bagi mereka yang sudah dicekam oleh kepercayaan yang mendalam kepada hantu dan jin, maka setiap gejala yang paling kecil pun pasti sudah mengguncangkan dada mereka. Tetapi para peronda ini tidak. Sejenak kemudian, maka Kiai Gringsing pun telah menyusup pula di antara gerumbul liar, mendahului para peronda yang memang sengaja maju perlahan-lahan. "Sebenarnya sekali-sekali aku ingin melihat bagaimanakah bentuk hantu-hantu itu," berkata salah seorang dari mereka. "Aku pernah melihat," jawab yang lain. "Tetapi aku kurang yakin bahwa itulah yang dimaksud dengan hantu." "Apa yang kau lihat?" "Seperti seekor kelinci." Sekecil kelinci?" "Iya, tetapi bercahaya seperti puluhan kunang-kunang." Kawan-kawannya tidak segera menjawab, namun kemudian terdengar salah seorang dari mereka tertawa. "Hahaha, itu bukan hantu," katanya. "Apa menurut pendapatmu? Kelinci?"
memang kelinci. Tetapi oleh cahaya apapun yang ada di waktu itu, tampaknya bulu-bulunya yang mengkilap seakan-akan bercahaya. Aku juga menduga demikian. Tetapi sesaat kemudian, aku mendengar suara tertawa lirih, lalu hilang. Kapan kau lihat dan kau dengar semuanya itu? Ketika aku menjadi pengawas di ujung selatan dari penebangan hutan ini. Kau dan para pengawas yang lain menjadi ketakutan. Sebagian, tetapi yang paling parah justru daerah ini. Karena itu Ki Gede Pemanahan berniat untuk mengganti para pengawas di daerah ini. Iya, aku juga mendengar. Tetapi pembicaraan mereka segera terputus. Dengan tiba-tiba saja para peronda itu berhenti. Dengan mata terbelalak mereka melihat sebuah bayangan yang bergantungan pada sebuah cabang pohon yang rendah. Sebuah bayangan hitam seperti seekor kera raksasa sedang berayun-ayun. Apakah kalian melihat sesuatu? Bertanya salah seorang dari mereka. Iya, sebuah bayangan hitam berayun pada sebatang dahan. Bagus, agaknya kita benar-benar dijemput oleh hantu dari kerajaan Kajiman Mataram. Tidak seorang pun yang menjawab, namun betapapun juga dada mereka menjadi berdebar-debar. Aku akan menemuinya, berkata pemimpin rombongan itu. Maka ia pun segera menyentuh kendali kudanya sehingga kuda itu berderap maju, tetapi langkahnya segera berhenti. Kuda itu pun agaknya menjadi terkejut sehingga sambil meringkik kuda itu melonjak dan berdiri dengan kedua kaki belakangnya. Untunglah bahwa penunggangnya adalah seseorang yang telah menguasainya, sehingga kuda itu pun segera dapat ditenangkannya. Kawan-kawannya yang lain pun segera menyusul di belakangnya. Mereka pun kemudian berhenti beberapa langkah dari bayangan hitam yang masih saja terayun-ayun. Hei, apakah kau yang disebut hantu? Bertanya pemimpin rombongan itu. Bayangan itu sama sekali tidak menjawab. Hei, apakah kau dapat mendengar dan dapat berbicara seperti manusia? Kalau kau hantu, apakah maksudmu? Bayangan itu masih tetap berdiam diri sambil berayun-ayun seenaknya. Pemimpin peronda itu menarik nafas dalam-dalam. Bagaimana ia harus berbicara dengan hantu-hantu? Menurut pendengaranku, berkata salah seorang dari para peronda itu, hantu-hantu dapat berbicara seperti manusia. Ternyata orang-orang yang kesurupan dapat juga berbicara. Nah, sekarang apakah hantu yang satu ini mau berbicara atau tidak? Tetapi bayangan itu masih tetap diam. Mungkin hantu-hantu hanya dapat berbicara apabila ia merasuk ke dalam tubuh seseorang, berkata yang lain. Aku bersedia. Seorang peronda yang masih muda menyahut. Kalau hantu itu akan meminjam tubuhku untuk dapat berbicara, aku tidak berkeberatan. Tetapi jangan dirusakkan, aku masih memerlukannya. Hus! Desis yang lain. Namun bayangan itu masih tetap berdiam diri sambil masih saja terayun-ayun di dalam kegelapan. Bukan hantu, desis salah seorang dari peronda itu dengan tiba-tiba. Aku kira seekor kera raksasa. Marilah kita tangkap saja. Tunggu, berkata pemimpin peronda itu. Meskipun demikian ia sendiri maju beberapa langkah di atas punggung kudanya. Namun tiba-tiba ia mencabut pedangnya. Katanya, ayo,
Jawablah pertanyaanku. Apakah kau termasuk dalam jenis hantu yang akan mengganggu perjalanan kami? Bayangan itu tidak menyahut, tetapi tiba-tiba ia meluncur jatuh di tanah. Sekali lagi kuda pemimpin rombongan itu terkejut, namun penunggangnya masih berhasil menenangkannya. Kini para peronda itu melihat selingkar bayangan hitam yang tergolek di tanah, seperti seonggok padas. Namun dengan demikian mereka mulai percaya bahwa mereka memang berhadapan dengan hantu. Apa yang harus kita lakukan? Desis salah seorang dari mereka. Apakah kita perlu memanggil Kiai Damar? Mungkin ia dapat berbicara dengan hantu ini. Tetapi tidak seorang pun di antara para peronda itu yang menanggapinya. Semuanya sedang ditegangkan oleh seonggok bayangan hitam yang terletak di tanah. Di dalam kegelapan malam, tampaklah bayangan itu bergerak-gerak seolah-olah tarikan nafas. Karena tidak ada yang menjawab, maka peronda itu mengulanginya. Apakah aku harus memanggil Kiai Damar? Belum lagi ada yang menjawab, maka tiba-tiba bayangan hitam itu melenting tinggi, kemudian jatuh melingkar pula di tanah seperti semula. Tidak ada gunanya memanggil Kiai Damar, berkata pemimpin peronda itu. Mungkin Kiai Damar mampu berbicara dengan cara yang tidak kita ketahui. Pemimpin peronda itu merenung sejenak, lalu katanya, baiklah, kalau hantu ini bersedia menunggu, marilah kita kepung. Jangan sampai hantu itu lolos sebelum Kiai Damar datang kemari. Pemimpin peronda itu tidak menjawab. Ia berpaling ketika salah seorang dari mereka segera meninggalkan tempat itu, kembali ke pondok Kiai Damar. Kawani anak itu, desis pemimpin peronda kepada seorang peronda yang lain. Maka 2 ekor kuda itu telah berjalan secepat-cepat yang dapat dilakukannya kembali ke pondok Kiai Damar. Ketika mereka sampai di muka pintu, maka pintu itu sudah tertutup rapat. Karena itu, maka salah seorang dari mereka segera mengetok sambil memanggil, Kiai, Kiai Damar. Agaknya Kiai Damar yang baru saja menutup pintu masih belum tidur. Dengan suara yang parau, ia bertanya, siapa di luar? Aku, para peronda. Baru saja ada beberapa orang peronda datang kemari. Itulah kami. Kenapa kalian kembali? Ada sesuatu yang penting, Kiai. Apa? Kami telah bertemu dengan hantu-hantu itu. Kiai Damar terkejut sehingga dengan serta-merta ia meloncat dan membuka pintu. Di dalam kegelapan, ia melihat 2 orang peronda yang sedang turun dari kuda mereka. Apakah Kisanak mengatakan bahwa Kisanak telah bertemu dengan hantu? Iya, kami telah bertemu dengan sesosok hantu. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin, Kiai? Daerah ini adalah daerah yang angker. Hampir setiap orang di daerah ini berbicara tentang hantu. Bahkan Kiai Damar sendiri berbicara pula tentang hantu. Nah, kami telah dicegat oleh sesosok hantu, tetapi kami tidak dapat mengajaknya berbicara. Karena itu kami segera kembali kepada Kiai. Kami ingin mengajak Kiai bersama kami untuk mencoba berbicara. Bukankah Kiai mempunyai cara tersendiri untuk dapat berbicara dengan hantu-hantu itu? Tetapi itu tidak mungkin. Kalian tidak akan bertemu dengan hantu yang manapun juga. Mereka telah berjanji untuk tidak mengganggu kalian.
Tetapi kami benar-benar telah bertemu dengan salah satu dari mereka. Apakah bentuknya? Seperti seonggok sampah, atau katakanlah sebongkah batu yang lunak. Semula hantu itu berayun-ayun pada sebatang pohon, kemudian menjatuhkan diri melingkar di tanah. Wajah Kiai Damar menjadi tegang, namun mulutnya masih berkata, "Tidak mungkin, tidak mungkin." Kenapa tidak mungkin? Kalau Kiai tidak percaya, marilah kita lihat. Kedatanganku memang bermaksud untuk mengajak Kiai serta dengan kami. Sejenak Kiai Damar berdiri termangu-mangu, namun kemudian ia menggeram. "Aku akan melihatnya. Marilah kita naik berdua." Kiai Damar pun kemudian segera meloncat naik ke punggung kuda bersama seorang peronda. Tanpa menutup pintu rumahnya, maka mereka pun segera pergi ke tempat hantu yang telah mengganggu para peronda itu. Sementara itu, para peronda pun menjadi ragu-ragu. Benda hitam itu masih saja teronggok diam. Di dalam gelap malam, para peronda itu tidak dapat melihat dengan jelas apakah yang sebenarnya sedang dihadapinya. Sedang untuk lebih mendekat lagi, mereka pun ragu-ragu. "Hei, hantu!" Pemimpin peronda itu hampir berteriak. "Kenapa kau diam saja? Apakah kau memang tidak mempunyai mulut?" Onggokan benda hitam itu sama sekali tidak menjawab. Sekali lagi benda itu melenting tinggi, namun kemudian diam. Perlahan-lahan pemimpin peronda itu turun dari kudanya, diikuti oleh yang lain pula. "Kepung benda ini," katanya. "Jangan sampai lolos sampai Kiai Damar datang. Ia akan dapat berbicara dengan hantu ini." Kawan-kawannya pun kemudian bergerak mengitari benda itu setelah mereka menambatkan kuda-kuda mereka. Namun langkah mereka tertegun ketika benda hitam itu pun berguling menjauhi. Seakan-akan benda itu menyadari bahwa para peronda itu sedang bergerak mengepungnya. Pemimpin peronda itu mengerutkan keningnya, namun ia tetap pada pendiriannya. "Cepat, jangan biarkan lari." Kawan-kawannya pun berloncatan lebih cepat lagi, berusaha untuk mengepung benda hitam yang mereka anggap hantu itu. Namun tiba-tiba mereka terkejut. Ternyata benda itu dengan tanpa diduga telah menyerang salah seorang dari mereka yang berusaha untuk mengepungnya. Meskipun benda itu nampaknya hampir tidak bergerak, tetapi sebutir batu telah mengenai dada salah seorang peronda itu, sehingga ia menyeringai kesakitan. "Kenapa? Dadaku." Ternyata serangan itu telah membuat para peronda menjadi lebih berhati-hati. Meskipun akibatnya tidak berbahaya, namun serangan itu merupakan peringatan kepada para peronda bahwa hantu itu dapat berbuat sesuatu atas mereka. Hantu itu bukan sekedar seonggok sampah yang mati. Dengan demikian, maka setiap orang kini telah menggenggam senjata masing-masing. Meskipun demikian, mereka sama sekali tidak ingin mengurungkan niatnya mengepung benda yang mengandung rahasia itu. Namun mereka kini melangkah dengan penuh kewaspadaan. Senjata mereka telah siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Tetapi agaknya bayangan hitam itu tidak pula tinggal diam. Sekali-sekali benda itu berguling menjauh, kemudian berhenti diam, bahkan sekali-sekali melenting dan kembali jatuh di tanah.
Dalam ketegangan itulah kemudian terdengar derap kaki-kaki kuda mendekat ke arah mereka. Serentak para peronda itu berpaling. Mereka pasti bahwa yang datang itu adalah para peronda yang telah menemui Kiai Damar. Ternyata dugaan mereka tidak salah. Sejenak kemudian, kedua ekor kuda itu pun telah semakin dekat dan kemudian berhenti di tempat kawan-kawannya menambatkan kudanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.